Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Amalia Azizah, NIM 230701842. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kemampuan Kognitif dan Kemampuan Bahasa terhadap hasil tes kesiapan calon peserta didik baru RATMP tahun ajaran 2020-2021 menggunakan multiple regression atau regresi berganda. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu regresi. Regresi adalah alat uji statistik untuk mengestimasi atau menduga hubungan antar suatu variabel. Nah, dalam regresi terdapat dua model, yaitu regresi sederhana dan multiple regression atau regresi berganda. Nah, perbedaan antara regresi sederhana dan multiple regression adalah pada variabel independen. Jika pada regresi sederhana hanya terdapat satu variabel independen, sedang pada regresi berganda lebih dari satu variabel independen. Nah, pada penelitian kali ini saya menggunakan uji regresi berganda karena terdapat dua variabel independen, yaitu kemampuan kognitif dan kemampuan bahasa. Sedangkan variabel dependennya yaitu hasil tes kesiapan calon peserta didik baru. Nah, dalam penelitian ini saya meneliti dengan penelitian tindakan kelas. Jadi saya ikut terlibat langsung dalam pengambilan nilai untuk kemampuan kognitif dan kemampuan bahasa. Untuk penjelasan bisa disimak pada video berikut. Terima kasih. Pembahasan. Dari data yang telah dikumpulkan dan dengan menggunakan multiple regression atau regresi ganda, maka diperoleh hasil penelitian berikut. Nah, dari penelitian berikut ini terdapat 25 sampel. Di sini ada perhitungan kemampuan kognitif, yaitu X1, kemampuan bahasa X2, dan hasil tes kesiapan yaitu Y atau sampel dependent. Yang pertama yaitu mencari harga X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2 sebagaimana pada tabel yang sudah saya berikan. Nah, setelah itu kita jumlah pada masing-masingnya. Yang kedua yaitu menentukan skor deviasi. Ada beberapa harga deviasi yang harus dicari, yaitu A, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X1 kali X2 seperti yang ada pada pemaparan. Yang ketiga yaitu menentukan persamaan regresi terhadap B1, B2, dan A. Di sini B1 itu sebagai kemampuan kognitif, B2 sebagai kemampuan bahasa, dan A hasil tes kesiapan. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat pada penjelasan yang sudah saya tampilkan. Dari perhitungan di atas, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Jadi Y sama dengan, karena A hasilnya 0 jadi A0 plus B1 hasilnya 1 jadi 1X1 plus B2 1X2. Jadi tinggal dimasukkan hasil dari A, B1, dan B2. Yang keempat yaitu uji signifikasi persamaan regresi ganda Y terhadap X1 dan X2. Nah, untuk uji ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama A, menghitung jumlah kuadrat pada setiap jumlah varian. Untuk poin-poinnya nanti bisa dilihat pada penjelasan yang sudah saya tampilkan. Untuk B, menentukan DK masing-masing sumber varian, dan C, menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Yang D yaitu menentukan harga F hitung. Nah, di F hitung ini kita mendapat kesimpulan yaitu F hitung lebih besar daripada F tabel sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan kemampuan kognitif dan kemampuan bahasa berpengaruh terhadap hasil tes kesiapan. Setelah itu, membuat rangkuman hasil perhitungan dengan menggunakan tabel ANAVA. Bisa dilihat pada penjelasan yang sudah saya tampilkan. Yang kelima yaitu uji signifikasi koefisien regresi ganda Y terhadap X1 dan X2.
Pada uji ini ada 3 tahap, yaitu A. Koefisien korelasi ganda, B. Uji signifikasi koefisien korelasi ganda yang menghasilkan harga F hitung lebih besar daripada F tabel, sehingga H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kemampuan kognitif dan kemampuan bahasa berpengaruh terhadap hasil tes kesiapan adalah signifikan. C. Menghitung koefisien determinasi. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh koefisien determinasinya yaitu 100%. Koefisien ini memberikan informasi bahwa 100% variasi nilai kemampuan kognitif dan bahasa dapat dijelaskan oleh variabel Y, yaitu hasil tes kesiapan siswa. Dengan kata lain, dengan mengontrol prediktor lain yang berkorelasi dengan variabel hasil tes kesiapan, dapat disimpulkan bahwa variabel pengaruh kemampuan kognitif dan bahasa terhadap hasil tes kesiapan sebesar 100%. Untuk rumus dan perhitungannya bisa dilihat pada penjelasan yang sudah saya tampilkan. Yang keenam yaitu uji signifikasi koefisien persamaan regresi ganda. Di sini ada beberapa step, yaitu A. Menghitung gelut baku taksiran, B. Menghitung harga RI kuadrat, C. Menghitung S kuadrat B1 dan S kuadrat B2. Untuk pengerjaannya bisa dilihat pada penjelasan yang sudah saya tampilkan. D. Menghitung signifikasi koefisien persamaan regresi. Menghitung signifikasi ini dengan menggunakan uji T, yaitu yang pertama uji signifikasi koefisien persamaan regresi B1. Di sini diperoleh kesimpulan yaitu kemampuan kognitif berpengaruh positif terhadap hasil tes kesiapan calon peserta didik. 2. Uji signifikasi koefisien persamaan regresi B2. Diperoleh kesimpulan umum bahwa kemampuan bahasa berpengaruh positif terhadap hasil tes kesiapan siswa. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada tampilan yang sudah saya berikan. Yang ketujuh yaitu korelasi parsial pada RY1, RY2, dan R12. Untuk perhitungan dan hasil dapat dilihat pada lembar yang sudah saya tampilkan. Pada poin A, koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan pengaruh X2 RY12 menghasilkan harga T hitung lebih besar daripada T tabel. Dengan demikian, walaupun variabel kemampuan kognitif telah dikontrol, variabel kemampuan bahasa masih menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel hasil tes kesiapan peserta didik. B. Koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 RY12 dihasilkan T hitung lebih besar dari T tabel. Dengan demikian, walaupun variabel kemampuan bahasa telah dikontrol, variabel kemampuan kognitif masih menjadi pengaruh yang signifikan terhadap variabel hasil tes kesiapan siswa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh terhadap variabel tak bebas Y, yaitu hasil tes kesiapan siswa dengan variabel X1 kemampuan kognitif dan X2 kemampuan bahasa. Terima kasih.